Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan juga pada hari ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalaulah misalnya di sana ada sedikit masalah, maka sabar. La taqnitu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alal usri yusra, ya, selalu ingat bahwasanya di atas kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan masalah itu insyaallah akan hilang dengan sendirinya, akan hilang dengan waktu. Dan itu saja, jangan lupa untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'anta, ista'in billah. Kalau minta tolong, minta inayah, mintanya kepada Allah. Wa istighfarta, minta aja. Kalau mau minta ampun juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa komentar yang mempertanyakan, kenapa giliran hadis-hadis yang menyudutkan Islam didhaifkan, terus giliran hadis-hadis yang buruk, hadis-hadis yang baik diterima, dianggap sahih. Ini karena ketidakfahaman tentang ilmu takhrij hadis. Kalau misalnya mereka taruhlah membaca kitab-kitab hadis atau kitab takhrij hadis, maka tidak pilih-pilih, seluruh hadis yang sahih dikatakan sahih, yang hasan dikatakan hasan, yang hasan li ghairihi dikatakan hasan li ghairihi, hadis yang mursal, hadisnya mauquf, ini begini, ini begitu, itu semua dijelaskan dengan jelas oleh para ulama dan tidak ada yang pernah disembunyikan. Mau dia baik, mau dia buruk, itu akan tetap diberikan takhrij hadisnya. Itu pemahaman yang sangat dhaif, pemahaman yang sangat lemah sekali untuk menganggap bahwasanya kita hanya memilah-milih saja, yang bagus kita ambil, yang buruk kita dhaifkan. Yang kedua, kebetulan saja atau mungkin tidak kebetulan, memang faktanya bahwa Christian Prince mengambil sumber-sumber yang demikian untuk menyerang Islam. Dalam tanda kutip, Christian Prince adalah sosok yang sangat tidak objektif. Dia tidak mau tahu sumbernya itu dari mana, yang penting dia bisa menyerang Islam. Sempat di beberapa video saya yang lalu dia mengambil tafsir Al-Hawi, tafsir yang tidak dikenal oleh kalangan banyak kaum muslimin. Tafsirnya itu setebal 300.000 halaman. Untuk bayangkan 300.000 halaman, dan dia mengutip dari sana, ya, sebuah kisah-kisah Israiliyat juga. Hadis dhaif dia juga kutip, ya, bahkan sering sekali, dan mungkin beberapa video ini akan hanya mengutip seperti itu. Hadis yang tidak diterima oleh kalangan para ulama dan sudah dijabarkan sebenarnya tentang kedhaifannya, tetapi tetap diambil. Inilah cara-cara yang dilakukan oleh Christian Prince. Saya membayangkan, ya, kalau saya sebagai seorang yang non-muslim lalu menyerang Kristen menggunakan sumber-sumber apokrifa misalnya, maka pasti juga akan sedikit banyak membuat orang Kristen, mungkin beberapa muslim akan bersorak-sorai dengan apa yang saya lakukan, tapi orang Kristen dia akan menganggap itu saya atau Alwan ini hanya sebuah kebohongan saja. Nah, itu yang kita hindari. Dan insyaallah kita muslim, kita belajar innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk adil. Adil itu adalah jujur, wal ihsan, dan baik, ya, dan berbuat baik. Nah, sekarang kita akan kembali melihat satu dari karya Christian Prince, dan kita coba jabarkan. Tafadhalu. Read carefully what it says. When the Prophet was reciting the chapter of An-Najm, and he arrived where he says, "Have you thought
upon Al-Lat and Al-Uzza and Manat. The third, the other, chapter 53, verse number 19 to 20. The devil put in his tongue what he had secretly wished and hoped for, and said, these are the mighty crowns, Al-Gharaniq. Their intercession is to be hoped for. Okay, hold on. Shaitan, this is the Muslim translation, this is the Muslim book, this is the Muslim sheikh, this is the Muslim scholar, this is not Christian Prince. Shaitan, he put the devil, Abdul, he put the devil put on his tongue what he had secretly wished and hoped for, and said, these are Al-Lat, Al-Uzza, Manat, the three daughters of Allah, mighty grants, Gharaniq, and their intercession is to hope for, which means to worship them. Muhammad, he just agreed that Allah have three daughters by doing this action, and he agreed that they are goddess, and he agreed that they intercede for Muslims and the kuffar in front of Allah. So he agreed with the pagan Arab. He's a pagan like them. And then the Quraysh, the kuffar, they were very pleased. Why they were pleased? Because he just worshipped their goddess. This is the only disagreement they have, because the pagan Quraysh, they are pagan like the Muslim. Both of them, they worship the moon god Allah. Baik, Bismillah. Sekarang giliran kita menjawab ya. Karya Christian Prince tadi, ya, karya seperti biasa ya, karya yang sebenarnya itu videonya panjang, dia menjelaskan tentang itu saja panjang, yang dibumbuhi dengan dewa bulan, kemudian 3 putri Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam fitnah yang disebabkan atau yang disebarkan. Nah, saya akan coba menerangkan secara ringkas karena kondisi saya lagi kurang fit. Pertama, dia merujuk pada tafsir ya. Ini tafsir.com, at-tafsir.com. Kalau kalian lihat di apa yang ditampilkan di slide-nya itu atau di screen-nya adalah apa yang ada di tafsir ini. Yang pertama, ikhwani fillah, harus dipahami bahwa tafsir ini banyak sekali ya. Tafsir ini banyak sekali. Kalau saya pindah ke di sini saja masih di Inggris ini. Tafsir itu dibagi. Sunni tafsir itu ada berapa? Coba kita lihat sunni tafsir. Ya, ada 3 di sini tampil. Kalau sunni sufi tafsir ada berapa? Ada 2. Nah, kalau di seluruhan aja undefined itu ada beberapa ya. Kemudian kalau Syiah tafsirnya juga lain. Oh, enggak ada di sini. Zaid enggak ada. Ya, ini karena tafsir tertentu ya, surat. Ada beberapa tafsir yang tidak sempurna. Paling lengkap kalau kita bagi ke Arabic. Inilah pentingnya bahasa Arab ya. Kita bisa mengkaji langsung di kitab-kitab aslinya. Seperti ini Ghair Muhaddad ini ada berapa? Nah, ini banyak sekali. Tafsir semua. Jami'ul Bayan, Al-Kasyaif, ya, Majmu'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, Mafatihul Ghaib, Jami' Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Quran Azim, Al-Kathir, dan lain-lain. Ini saja belum semua ya. Belum semua. Belum juga yang di Indonesia misalnya, tafsir khusus. Ada banyak sekali tafsir ya. Nah, kemudian tafsir yang dijadikan rujukan oleh Christian Prince itu kita akan lihat langsung, di mana dia mengangkat sebuah kisah tentang Gharaniq ya. Kisah tentang Gharaniq. Nah, Gharaniq ini adalah sebuah kisah yang termuat, beliau Christian Prince mengambilnya dari Asbabun Nuzul Al-Wahidi sini, dan waktu itu membahas surat Al-Hajj. Al-Hajj itu surat yang ke-22 yang ayat yang ke-52 ya. Nah, di sini ayatnya,
Tapi bukan ini ayat yang dibahas, kebetulan yang ini terkait dengan surat An-Najm, ya. Dalam surat An-Najm tentang ini, yaitu al-manata wa salisat al-ukhra, ya. Di sini kemudian Christian Prince kembali lagi berfalasi, ya, berfantasi, bercerita banyak hal, bercerita tentang Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah dirasuki setan dan segala macam. Ikhwani fiddin, saya kali ini karena kondisi kurang fit, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Saya akan memberikan kesempatan saja dulu kepada saudara saya, ini orang Arab, dan saya terjemahkan apa yang dia sampaikan tentang kisah Gharanik ini. Kemudian nanti insyaallah saya begitu ada waktu lagi atau kondisi saya agak baik lagi, nanti saya akan jelaskan agak lebih detail, ya. Saya berikan beliau penjelasannya dan saya terjemahkan. Lalu insyaallah mudah-mudahan kondisi saya fit lagi, saya akan berikan penjabaran secara rinci di akhir video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دي قصة الغرانيق. طيب قصة الغرانيق دي وضعها ايه؟ نقول قصة الغرانيق دي ضعيفة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تثبت سندا ولا متنا ولا حتى لغة. من ناحية السند فكثير من العلماء قالوا إن إسناد هذه القصة فيه ضعفاء ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ناحية المتن فهذه القصة أيضا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يثني فيه على الأصنام، وكلام ليس في القرآن أصلا، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول أيضا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ثم هذه القصة أيضا من ناحية اللغة ضعيفة، لأن كلمة الغرانيق لا توصف بها الأصنام. كلمة الغرانيق في اللغة لها عدة معاني، منها طائر أسود أو أبيض، ومنها الشاب الجميل، ومعاني أخرى لكن لم ترد في اللغة بمعنى الأصنام. يبقى اتفقنا أن هذه القصة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصح سندا ولا متنا ولا لغة. Oke, baik, ikhwani fillah, sepertinya kondisi saya belum betul pulih, ya, sehingga saya tidak bisa menerangkan lebih panjang yang seperti yang saya janjikan. Materi seperti itu banyak sekali. Salah satunya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau ulama yang sangat terkenal. Beliau punya kumpulan hadis, ahli hadis beliau, ya. Silsilah al-hadis ad-dhaif wal mawdu'ah, dan juga ada silsilah al-hadis as-sahihah, dan beliau juga menulis khusus untuk kisah Gharanik ini. Beliau punya buku, ya, dan ini terbit di tahun 1996, dan buku ini isinya adalah tentang kebatilan daripada kisah tersebut, ya, serta biwujubi rafdhiha, kata beliau, wajib untuk dibantah, karena kisah Gharanik yang diangkat Christian Prince inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Salman Rushdie untuk membuat ayat-ayat setan, gitu. Oke, nah saya skip saja yang ini, mudah-mudahan mungkin kalau saya tidak usah janjikan, ya, tapi siapa tahu ada kesempatan dan mesti kembali ke buku ini, insyaallah akan saya jabarkan kisah Gharanik itu. Tapi sebenarnya tidak perlu, bahkan jauh-jauh hari itu sudah dibantah oleh banyak ulama, ya, kalau kalian searching di googling juga sudah banyak. Nah, sekarang saya ingin ajak kalian ke media Mesir, ini namanya Al-Masri Al-Yawm. Kalau diartikan ini kayak Mesir hari ini, Al-Masri Al-Yawm, ya, kayak berita liputan 6 atau berita-berita online, ya. Dan di sini sebenarnya sudah terbit ditulis sejak 2017. Jadi saya ingin tunjukkan bahwasanya bahkan di surat kabar online itu sudah dimuat bahkan, ya, berita. Jadi Christian Prince ketika online dan menceritakan hal ini itu sebenarnya bukan hal yang baru, ya.
Ya, cuman karena dia hobinya memang menyerang Islam dengan segala cara, ya demi kemuliaan Tuhan, meskipun harus berbohong, ya seperti itu jadinya. Nah, di sini judulnya adalah Akzibah Hadis Al-Gharanik, tentang kepalsuan, kebohongan hadis Gharanik. Jadi saya tekankan kepada kalian semua bahwasanya hadis itu dipalsukan, banyak yang dipalsukan. Begitu juga tafsir ada yang ditambah-tambahkan. Sehingga ulama kita harus bekerja hati-hati, bekerja dengan ilmu yang disebut dengan mustalah hadis, takhrijul hadis, ilmu rijal dan lain-lain untuk melihat mana yang kira-kira bisa lebih dipercaya atau kita sebut dengan lebih otentik. Nah, di sini kata beliau, dan critical text itu sudah budaya lama ya, sejak zaman bahkan di awal-awal daripada ulama-ulama Islam. Di sini kata beliau, katanya ahyanan katsira nu'til silali adaina likulli ila sudurina min zalikal akziba. Intinya bahwasanya sering kebohongan itu diberikan kepada kita ya, muncul dari kita. Kemudian allati kanat qad tanaqalatha ba'd kutub at-tafasir min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salat bin nas surat an-najm falamma dan seterusnya ya, tentang kisah Gharanik ini, yaitu di mana di surat An-Najm tadi yang Rasulullah SAW salat, lalu diceritakan ada membaca ayat itu fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra dan seterusnya. Kemudian diceritakan tentang tuduhan-tuduhan ya, bahwa Nabi itu dapat wahyu dari setan ya. Dan itulah fitnahan daripada orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Nah, padahal kalau orang yang terbiasa mengkaji hadis, mereka sebenarnya sudah pada tahu ya. Kalau di sini saya teruskan saja di sini, langsung ke takhrijnya saja. Di sini seperti wa nuqila an Abi Bakr al-Arabi al-Imam al-Maliki, katanya inna jami'i ma warada fi hadhil qissah la asla lahu. Ya, semua hal yang datang dari kisah ini, jadi semua sanadnya diperiksa, matanya diperiksa, itu la asla lahu, tidak ada asal usulnya ya, tidak ada entah berantah. Kemudian juga di sini katakan fi syarah Bukhari وقد طعن في هذه القصة وسندها غير واحد من الأئمة حتى قال ابن إسحاق وقد سئل عنها يمي وضع الزنادقة ya, bahkan dikatakan bahwa ini adalah karangan daripada zindik, kaum zindik. وقال ابن عياد إن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بسند متصل. Kemudian hadis ini juga tidak pernah tersambung, tidak muttasil, itu lawannya adalah munfarik ya, terpisah. Jadi hadisnya terputus ya. Kalau ada sanadnya pun terputus. Dan katanya tidak pernah dikeluarkan oleh ahlul hadis yang terpercaya. Ya, kemudian banyak sekali dijabarkan di sini ya. Kondisi saya kurang fit sehingga saya agak harus menjaga kondisi, tidak bisa terus-terusan ya. Intinya ikhwani fillah, apa yang sudah paparkan dari yang saya tadi sampaikan, bahwa ini adalah merupakan sebuah kisah yang batil, kisah yang ditambah dibumbuhi narasi-narasi Christian Prince yang mungkin hanya untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Tapi untuk kita yang faham Islam, yang mengerti Islam, yang mau belajar tentang Islam, insyaallah tidak akan mudah terkecoh. Salah seorang ulama mengatakan bahwasanya salah satu kemunduran daripada umat sekarang ini adalah litarkihi lidini, karena mereka meninggalkan agamanya, tidak tahu agamanya. Ketidakmampuan itulah yang dimanfaatkan oleh Christian Prince. Akhirul kalam ikhwani fillah, semoga kita bisa ketemu lagi di video-video yang lain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.